Halo, salam Sobat Senso. Ketemu lagi sama gue Rizky Senso. Walaupun nggak ngelihat muka gue, ya semoga kalian selalu dalam kondisi sehat selalu, dilimpahkan rezeki yang halal oleh Subhanahu Wa Taala dan bermanfaat untuk orang-orang sekitar. Oke, video sebelumnya gue udah ngebahas tentang hilet di motor ini nih, Vario 150. Sebenarnya di video ini gue mau ngasih lihat skema wiring diagram yang dipakai oleh motor ini. Nah, skema wiring diagram itu sebenarnya bisa dipakai untuk motor yang lain. Nah, seperti apa? Semua yang udah DC bisa deh, pokoknya mobil pun bisa. Yang penting tahu ignition on-nya ngambil dari mana. Ya, penting banget. Lu harus tahu komponennya apaan aja, besarnya berapa, jumlahnya berapa, terus lu harus tahu jalurnya, ya kemana-kemananya, ngambilnya dari mana, tipe sambungan itu mau pakai soket atau mau langsung pakai solder aja disambungnya, ya lu bisa estimasi biaya. Nah, terus yang penting banget lagi, lu tahu skema motor lu nantinya pada saat rusak, entah 2 tahun lagi atau 3 tahun lagi rusak, ada error, ya lu bisa lihat skemanya. Oh, ini putus, berarti ngambil dari sini powernya. Lu bisa runut sendiri dari drawing itu, dari diagram itu. Jadi ya perlu sih. Jadi kalau misalkan sebelum lu eksekusi, sikat dulu deh mana nih yang gue perlu bikin drawingnya, diagramnya ya. Nah, nanti setelah segmen ini gue akan jelasin sebisa gue, karena gue juga bukan orang elektro, bukan tukang lampu, gue cuma sharing sedikit. Oke, ciao. Ya, tadi udah ya intermezzonya, openingnya, sama gue juga voice over. Sekarang gue langsung aja nih, ini ada skema wiring diagram untuk Vario yang kemarin di video sebelumnya. Pasang bilet di Vario 125 LED, ya plus minus sama lah. Itu cuma ubah jalur saklar sama ngambil power source-nya ya, dan sumber tegangannya itu dari aki 12 volt DC. Nah, ini udah gue bikin, ini sebenarnya applicable untuk semua motor ya, bisa diterapin di motor apaan aja selama dia pengapiannya udah DC kelistrikannya. Sorry, bukan pengapian tapi kelistrikan. Nah, ini ada dua skema ya. Ini punyanya keseluruhan satu motor. Nah, yang ini gue pengen jelasin dulu sebelum kita ke ini ya, yang skema satu motor ini. Mudah-mudahan teman-teman tuh udah pada paham fungsi dari relay, karena relay itu bisa kita mainin, customize. Itu enak banget kalau kita tahu masing-masing fungsinya. Apalagi makin banyak relay yang dibutuhkan, itu kita bisa custom makin lengkap. Oke, langsung aja. Ini diagram simple untuk relay 5 kaki ya. Relay 5 kaki ini lu bisa pakai yang gede yang sampai dengan 40 ampere ya, atau bisa pakai mini relay, terserah, tergantung space-nya. Kalau nggak muat tempatnya ya lo pakai yang kecil. Tapi kalau misalnya yang kecil itu nggak mencukupi tegangannya, berarti lo harus pakai yang gede ya, yang biasanya pakai buat klakson atau AC. Nah, itu sampai dengan 40 ampere. Kalau nggak salah 80 ampere juga deh, nggak tahu gue. 80 ada kayaknya. Tapi yang merek-merek Cina nggak jelas itu. Kalau yang Denso biasanya 40. Terus langsung ke skema ini. Ini skema relay ya, seperti yang gue bilang. Ini adalah relaynya ya. Mungkin lu bisa lihat pojok kiri bawah gambar-gambar relay itu modelnya kayak gimana sih ya. Relay itu adalah kotak kecil, ada yang warna hitam, ada yang transparan, yang dari merek-merek Cina itu. Terus kakinya ada yang 4, ada yang 5. Fungsinya apa? Fungsi relay itu sebenarnya menyalurkan tegangan yang lebih besar tanpa melewati saklar gitu. Kenapa nggak lewatin saklar? Karena saklar itu kan kecil ya kapasitas ampernya. Kalau lu butuh kapasitas ampere yang gede ya saklarnya harus lebih gede lagi gitu. Nah, ini karena pakai saklar yang kecil dibantu dengan relay. Misal lu bisa lihat di gambar ini adalah saklar nih, saklar apapun pokoknya saklar. Dia fungsinya buat putus nyambungin. Nah, kayak gini. Ini kondisi terputus, ini kondisi open. Dia terbuka yang nganggap
mangap gitu kan, nganga lah. Ini nganga, ini ketutup, berarti nyambung nih. Arus bisa lewat dari sini ke sini. Kan ini kebuka, ini putus ya. Ini fungsi ini simbol saklar, fungsi seperti putus nyambungin arus aja sebenarnya. Nah ini adalah kita ngambil power saklar dari aki. Ini arus yang kecil nih. Kenapa kecil? Karena dia cuma untuk menghidupkan coil ini aja sehingga dia menimbulkan medan magnet. Ya karena kan di sini ada arus negatif nih. Ini arus positif, dia ada coil, dia akan menjadi medan magnet ntar. Medan magnet ini ya, kayak ada angkurnya, batang logam di dalamnya. Dia akan menarik switch yang akan di sini mungkin ada tuas panjang ke sini. Dia akan menarik tuas ini cetek gitu sehingga yang tadi ini ke sini sambungan kabelnya ya, konektor yang ini ke lampu bilet 317 ini dia akan berubah ke pin 87 atau NO ke sini karena dia kena arus di coilnya. Nah arus di coil, posisi saklarnya berubah, saklar di dalam relay. Jadi relay itu dalamnya kayak saklar juga, ada putus nyambung juga kayak gini nih. Tuh, ini kebuka. Ini juga kebuka nih. Ini kebuka, nutupnya ke sini. Pindah. Dari sini pindah ke sini. Gitu. Jadi arus itu dialihkan tadi ya dia ke NC87A, ini menjadi 87ANO ke sini. Jadi tadi lampunya nyala di sini ya, posisi saklar kebuka di sini nih. Tadinya nyala nih lampu ini nih. Karena arusnya kan dari aki nih. Ini aki yang besar nih. Ya ini aki yang besar nih, arus yang besar nih, yang dari aki lewat ke sini. Dia harus menghidupkan beban-beban lampu AC, dinamo starter ya macam-macam lah. Dia harus menghidupkan beban-beban itu. Tapi saklar yang tadi mini yang sangat kecil ini ampernya, ini cuma kerjanya tuh ringan banget. Dia cuma untuk menghidupkan koil menjadi magnet. Udah gitu doang. Gitu. Kalau udah jadi magnet ini akan pindah ke sini ya, sama kayak saklar itu fungsi dari relay sebenarnya. Nah simulasinya kayak gimana? Gue coba contohin dari sini run, oke. Lihat, bisa dilihat ini kondisi mesin arus tersambung di aki ya. Bilet ini yang nyala, lampu LED ini yang nyala, atau bohlam apapun yang nyala. Saklar masih kebuka loh ini. Belum lo on, kan kalau saklar kan cuma ada dua kan, on atau off. On kondisi nyambung, off kondisi terbuka begini terputus. Begitu lo on, cetak, dia pindah ke sini ya, cetak. Nah ini dia fungsinya. Lihat arus yang di sini tuh sangat kecil sekali nih. Yang di sini ini kecil, yang di coil. Jadi saklar itu awet gitu. Terus hambatannya juga sedikit. Kalau yang dari relay ini, saklar itu hambatannya lumayan besar. Kalau di relay ini ya ngalir gitu aja arusnya. Dia ada kapasitasnya berapa ampere. Relay yang akan lu pasang sesuai dengan kebutuhan. Dihitung lagi berapa nih dia beban-bebannya. Oke, itu tadi pengertian relay. Instalasinya seperti ini. Jadi dia butuh arus positif di 85 atau 86. Ini kebalik nggak apa-apa. Ini adalah ground atau negatif ya di 86. Terus ada 30, ini adalah power, sumber powernya dari aki ya. Ada yang tulis 30 atau COM itu sumber arusnya. Terus ada pin 87. Ini pin ya. Ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ini gue contoh 5 pin. Kalau 4 pin tuh nggak ada ininya nih. Nggak ada 87, dia langsung nggak ada 87A, dia langsung 87. Nah ini 87 strip NO itu dia normally open. Nah ini kondisi saklar off, ini dia normal open nih. Walaupun aki ya gue putus pun arusnya nggak ada ya, dia normally open, maksudnya normally open ke sini ya. Ini open nih, pin ini normally open, berarti dia nggak kesambung. Tapi kalau di 87A normally close. Kalau normally close, saklarnya yang close berarti. Saklarnya yang close berarti arusnya kesambung ke pin 87 NC, 87A NC. NC itu normally close. Normally close berarti nyambung. Itu aja. Normally open, NO ini berarti putus. Oke, kita coba running lagi. Nah, ini simulasinya. Ya, kita
Terus kalau misalkan lu pengen hitung-hitung berapa sih, nah ini, sorry, gua harus ubah dulu. Tadi, ini dia. Hampir jatuh handphone gue. Set. Nah ini dia. Itu bisa lu custom, nggak di custom ya. Lu bisa lu ubah angkanya. Nah di sini nanti lu bisa kira-kira kebutuhan berapa sih dia putus, berapa sih nanti deh ya. Ini asik kok aplikasinya. Oke, itu tadi soal relay. Nah ini fungsi relay 5 kaki. Gue contohin di 5 kaki. Kalau 4 kaki kurang lah. Selanjutnya ngapain kita? Ke rangkaian yang besar ini. Nah, ini ya. Sebenarnya fungsi lu bikin wiring diagram ini adalah untuk mengetahui komponen apa aja yang dibutuhkan, jumlahnya, jalurnya lewat mana aja, terus besarannya berapa angkanya. Nah itu perlunya nanti lu biar bisa belanja dulu, siapin dulu budgetnya, panjang kabelnya, berapa pin soket yang perlu gitu ya. Jadi enak ada ini. Terus fungsinya juga begitu sudah running, sudah lu install terus running normal yang gak ada masalah, suatu hari dia error, lu punya nih, ini lu anggap nih kayak blueprint gitu. Jadi jangan sampai habis lu bikin lu buang. Ini lu keep ya, simpan baik-baik. Kalau ada error lu bisa telusurin dari wiring diagram ini. Oke, langsung aja kita masuk ke wiring diagram untuk motornya. Ini gua lock dulu biar nggak ada yang geser, nggak ada berubah. Nah, ini adalah power source-nya. Ini aki nih. Ya, ini aki. Bentar, gua save dulu. Save. Biar nggak berubah. Ini aki. Nah tadi berubah mulu deh. Ini aki. Masih online ternyata. Ntar gue airplane dulu deh. Nah ini udah airplane, udah aman ya. Ini aki, tegangannya di 12 volt ya, tipenya DC. Nggak labelnya V1, harusnya aki aja terus. Ya, di sini gue bisa tambah voltmeter, instalasinya dekat aki. Jadi total berapa? Ini harusnya pada saat ignition on sih. Ya, ignition saklar itu di sini nih. Ini gue matiin dulu. Semua saklar udah kebuka ya. Ini saklar. Lihat ada berapa saklar yang gue pakai? 1, 2, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ignition itu saklar kunci kontak, lo putar kunci kontak, nah itu ignition on berarti. Nah, oke, kita lihat ya dari sini jalurnya aki. Nah dari aki positif, gue cabang ya, udah bercabang. Ini kan bawaannya nih ignition nih, ya kan, ignition. Terus selanjutnya itu ada lampu tembak. Lampu tembak itu langsung masuk ke COM. Ini pin COM ya di setiap relay. Ini relay nih, ini relay lampu tembak nih. Ini relay lampu tembak low ya. Ini relay lampu tembak high. Ini saklarnya. Ini relay lampu tembak dual. Tergantung mode lampu tembaknya. Ada yang dia low, high, sama dual, atau lu mau hidupin dua-duanya sekaligus nggak apa-apa, low dan high, atau hidupin satu tapi itu dual. Ya, jadi gue siapin 3 di sini. Terus ada 3 lampu juga, low, high, dual di sini. 3 mode soalnya kan. Terus di sini pun juga gue siapin juga sikring. Gue tulis di sini 15 ampere. Sini 15 ampere juga. Ini saklar untuk lampu tembak, ini saklar untuk lampu bilet. Oke. Ini kenapa ada relay di sini nih setelah ignition? Setelah ignition itu kan lampu senja ya. Lampu senja itu kan hidup kan. Begitu ignition ceder, lampu senja hidup. Nah, ilustrasinya gini. Set, run,
Lu bisa lihat ya, teman-teman bisa lihat yang hijau ini adalah begitu kondisi arus keluar dari aki ini kemana aja. Nah ini kom ya kan, kom masing-masing relay 5%, kom masing-masing relay ke sini. Selebihnya nggak ada arus karena saklarnya masih pada terbuka tadi kan, normally open. Terus ignition, motor hidup, motor di kontak on, ceter ya kan, toggle on. Nah kemana aja arusnya? Dia ada ke saklar billet low, saklar dim, saklar senja. Nah di vario bokap gue tuh, di vario nyangkong, lampu tembak ini semua saklarnya masih nggak ada power. Kemana? Karena dia harus ngidupin lampu senja dulu. Kalau lo cek lagi video sebelumnya ya, waktu gue praktekin di garasi ya, ini tuh harus lampu senja hidup dulu. Kenapa? Karena nanti dia akan ngidupin fan juga. Lampu senja hidup, extra fan-nya itu exhaust fan yang ada di headlamp itu hidup. Gunanya biar lampu tembak itu nggak terlalu panas. Terus kenapa harus senja dulu nih, fan yang nggak kontak on, biar motor fan-nya itu awet. Jadi jangan kondisi nggak pakai lampu, fan hidup terus, nggak, sayang, cepat rusak nanti fan-nya. Nah makanya di sini untuk hidupin lampu tembak, senja harus hidup. Senja hidup, fan hidup, saklar lampu tembak udah ada power nih ya. Oke, bahas lampu tembak nanti dulu. Kita langsung bahas yang gue jumper itu. Nah ini DRL. DRL ini adalah Demon Eyes, Angel Eyes yang ada di billet. Jadi begitu tadi ini ya, set, gue zoom out. Ini kan kontak nih. Bentar, gue kasih tangan lo biar nggak ada interaksi sama apa-apa. Oke. Ini kan kondisi off. Arus sudah ketahuan tadi ya. Kondisi ignition on. Jeder. Nah, DRL ini hidup nih. Angel Eyes atau Demon Eyes itu hidup. Ya, begitu senja gue hidupin, ntar dulu. Oke deh, ini dulu ya. Begitu senja gue hidupin, tuh pindah dia ke mode kedua. Karena gue ada warna merah sama warna putih kemarin kan, videonya. Nah, ini kalau gue kemarin Angel Eyes-nya itu putih. Jadi lampu senja merahnya mati, ini masih putih nih. Begitu gue senja hidup, merah-merahnya hidup. Nah, modenya ganti di sini. Oke. Terus ini biar awet, Angel Eyes Demon Eyes itu biar awet. Waktu kondisi billet low nyala, dia harus mati. Ya kan? Harus mati. Kenapa? Karena ya buat apa? Karena dia di dalam billet, dia nggak bakal kelihatan juga. Kalau billet nyala, lampu warna merahnya nggak bakal kelihatan. Jadi kayak buang-buang energi lah. Nah, makanya di sini gue pakai relay lagi nih. Ya begitu kontak on, relay ini billet saklarnya on, coil ini tuh ada arus, dia akan pindah ke normal open ya. Nah ini hidup nih. Oke, ini hidup. Nah terus apa fungsinya dioda di sini? Oke, ada dua gue pakai dioda ya, dioda 1, 2, ini dioda 1. Fungsinya apa? Ini penyearah arus aja, biar arusnya searah, biar nggak ada arus yang arah sebaliknya. Jadi kalau misalnya saklar yang ini hidup, yang itu boleh hidup. Tapi kalau yang itu hidup, yang ini nggak boleh hidup gitu loh. Fungsinya itu doang. Dia semi konduktor soalnya. Oke. Ini kondisi billet low, high gue hidupin, terus. Nah, high hidup. Lampu tembak high yang lampu tembak yang billet high ini, lampu tembak LED high ini hidup juga nih. Tapi kalau misalnya gue low mati, semuanya mati. Ya billet low mati semuanya. Kalau gue hidup, ini hidup. Karena saklar high-nya gue hidupin nih. Saklarnya gue putus. Nah, jelas ya. Nah ini gue matiin dulu nih. Ini simulasi lampu billet low. Kondisi senja hidup. Nah kalau senja gue hidup, coba dong dimnya gimana? Nah ini kondisi dim. Piu ya, piu. Di sini kan ada yang kayak dual chip ya, chip high juga ada yang cuma berupa diafragma gitu kan. Nah di sini low itu harus hidup karena biar terang. Kalau tembak kan nggak cuma high-nya doang kan yang hidup, low itu harus hidup. Makanya dikasih dioda di sini, dia boleh ke arah sana
ya, ke arah sana. Ya, boleh ke arah sana, ke arah relay low, relay billet. Tapi dia nggak boleh ke arah sebaliknya, ya. Nah, misal gue matiin, dia nggak boleh. Arusnya itu putus di sini nih. Oke, itu fungsi dia udah. Nah, tapi kalau dihidupin yang dari high, dari relay lampu jauh, billet jauh, dia akan ngalir ke relay low. Oke, jelas ya. Sip. Ini senja masih kondisi hidup. Terus fan hidup nih. Kalau senja hidup, fan hidup. Karena apa? Karena lu pasti ada kemungkinan lu ngidupin tembak low. Tembak low, senja merah masih nyala nih. Ini senja merah ini ada di dalam Demon Ice ya. Demon Ice ini ada di dalam billet, jadi cakep. Begitu lu masukin tembak low, hidupin, terus nyala. Tembak high, terus nyala. Ya kan? Kan dual mode kan berarti kan. Ada yang ini doang. Nah, ini nyala juga nih. Ini yang dual nih. Kuning sama hijau nyala. Kuning sama putih nyala. Nah, ini low. Low biasa kuning. Lampu tembak kuning. Terus high biasa lampu tembak putih. Ini nyala. Oke. Jelas? Jadi begitu high nyala, tembak high nyala, lampu billet high ini nggak nyala nih. Ya kan? Tapi begitu ini kalau billet high nyala, kayak gue dim misalkan, ini nyala nih lampu tembak high. Nah, itu pakai diode ini lagi nih, ya. Terus, tuh, ini ngalir nih. Ini ngalir di sini ya. Oke, ini gue putusin nih. Sekarang gue sambungin lagi ke tembak high. Putusnya di sini dia. Dia nggak ada supply arus ke relay high. Nggak ada supply arus ke relay billet lampu high. Oke. Nah, seperti itu. Terus senja ini ngidupin apa lagi selain fan, saklar lampu tembak, terus sama satu lagi itu adalah switch untuk apa sih ini, leveling. Leveling di sini karena gue nggak ada. Tadi ternyata handphone gue tiba-tiba mati. Kita lagi bahas leveling ya. Ini kondisi ignition ya. Kondisi ignition, leveling, kondisi mati. Ini switchnya nih. Switch leveling tuh di sini. Sorry, ini gue legain dulu. Ini switch leveling. Ya karena leveling nggak ada ikonnya di aplikasi ini, berupa motor atau apa tuh nggak ada. Akhirnya gue pakai buzzer. Ini tuh simbol untuk buzzer di aplikasi electrical. Oke. Jangan lupa setiap komponen-komponen itu dikasih ground di sini atau massa atau negatif. Terus gimana cara hidupin ini? Ini kan switch push button ya. Tuh. Terus. Bentar, ini tuh harusnya nah begini nih. Nah. Tuh, begini. Oke, sekarang senja kan masih mati nih. Ini nggak bunyi nih. Senja kalau lampu senja nggak mati dia nggak bunyi. Sekarang gimana biar dia bunyi? Hidupin dulu senjanya. Tem. Ya ini saklar senja, toggle-nya on. Kalau senja hidup, ini pindah ke sini nih. Ya AE ini pindah ke sini. Tadi. Ini hidup. Sorry, ternyata belum gua simulasi, belum gua hidupin. Nah, ya mati, senja pindah ke sini. Oke, senja hidup. Di sini udah ada arus nih. Stop di switch push buttonnya. Oke. Apa yang terjadi kalau misalnya gue hidupin? Nah, ini levelingnya hidup nih. Ya gitu. Ya untuk saklarnya lu bisa cek di video gue sebelumnya yang tentang billet vario. Nah seperti itu. Oke. Ini gue matiin. Nggak bisa dimainin di sini. Saklarnya bisa, tapi arusnya nggak ada. Ya, yang hijau ini itu udah ada arus. Stop di saklar atau stop di relay. Ini stop di relay nih. Ini nggak ada arusnya nih, pin berapa tadi? 87A. Ini 87A. Oke. Nah, kalau lu udah ada skema itu enak kerjainnya ya. Oke, jadi sambil iseng mungkin teman-teman bisa bikin skema. Ya, kadang kalau bikin skema apaan aja juga bikin ini, bikin itu. Bener nggak? Tahu error. Nah, ini kita mainin ya. Ini di luar konteks sebenarnya.
Karena ini fuse-nya 15 ya. Sebenarnya enggak 15 ini. Ya, kita lihat. Ini tuh 40. Gue nggak tahu nih di sini tuh apa maksudnya. Mungkin teman-teman bisa jelasin. Proportional of melting point of the use. Jadi melting point kapan dia melelehnya berarti kan, bukan ampernya. Tapi kalau di sini gue masukin angka berapa misalkan, berapa ya? Gimana sih? Sorry. Kok harus gini lagi sih? Apa tadi? Fuse ya. Fuse, edit. Ya di sini angkanya jadi 15. Save. Oke. Ya, fuse yang ini ya, fuse lampu tembak ya. Ini tuh fuse lampu tembak tadi. Yang gue ubah barusan adalah fuse lampu tembak ini, karena dia mengalir ke power relay-nya lampu tembak. Ya, ini kan lampu tembak nih. Oke. Senja udah hidup belum? Hidupin dulu. Tang. Hidup. Karena belum ada beban, dia belum putus. Nih, gue tambahin 1. Teng. Teng. Kita lihat ya. Apakah yang terjadi kalau misalkan dia cuma 15 ampere? Biar cepat putusnya. 3 yang nyala, 3 lampu tembak. Harusnya putus. Kalau tadi bener udah gue ganti 15. Nah, ya kan? Ini putus nih di sini nih. Tuh. Tandanya dia harus diperbaiki menjadi oh masih 40 deh. 40. Dia itu putus cuma karena ada beban 3 ini, karena nggak mungkin 3-3-nya nyala nih. Lampu tembak ini 3-3 nyala nggak mungkin, karena ada 2 chip doang LED-nya. Yang dual itu ya dua-duanya nyala gitu ya. Ini karena cuma gua simulasi kalau overload gimana. Ini gua fix dulu, gua perbaikin, reset. Nah. Ini kalau 2 ini sih gue isi di angka 40, nggak ada putusnya, kuat ya, cukup. Nah, ini main di sini, tung tung, ya kan? Lampu tembak nyala nih, lampu tembak nyala, bilet low nyala nih. Ini bilet high, ini bilet low. Lalu ini aku matiin dulu semua. Main-mainnya gitu enak. Mana tadi? Ini senja mati dulu ya. Siang nih, kita jalan-jalan siang. Nah ini bilet. Sorry, salah mulu gua. Yang didengar ya. Ini Demon Eyes untuk yang ada di dalam bilet. Ya karena ignition hidup. Fan mati. Leveling nggak bisa dimainin. Saklar ini nggak ada powernya. Saklar lampu tembak. Jadi aman. Wih, main lampu tembak. Terus, nah yang nyala mana aja? Ini. Oke. Nah nanti kalau lo butuh diagram ini, tinggal capture aja. Nanti akan gue provide di video ini. Terima kasih. Itu aja penjelasannya. Mungkin kalau misalkan ada yang lebih menarik lagi nanti akan gue share. Kayaknya Arduino tuh lucu ya. Asik tuh Arduino. Gue lagi pelajarin Arduino sih. Oke, terima kasih udah menonton video ini sampai habis. Walaupun gitu-gitu aja, tapi gue bakal coba untuk tetap gitu-gitu aja di konten gue. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.